Ketika kita tidak mampu untuk berpuasa karena sakit, boleh tidak berpuasa. Au ala safarin, atau kita dalam perjalanan mudik. Jadi orang mudik itu boleh tidak berpuasa. Orang mudik, tapi ada ketentuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan Adira Finance Bulukumba dan seluruh karyawan yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di kesempatan sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan ibadah puasa kita setelah kita bangun sahur, makan sahur, melewati hari-hari kita selama mulai dari waktu imsak sampai hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga ibadah puasa kita dengan baik. Amin. Orang yang terjaga puasanya itu bukan hanya mereka yang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi mereka yang mampu menjaga dirinya, mereka yang mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya untuk tidak berbuat dosa. Matanya dia tidak biarkan untuk berdosa dengan tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Telinganya dia tidak biarkan berdosa untuk mendengarkan perkataan yang sia-sia. Mulutnya dia tidak biarkan berdosa dengan tidak menceritakan segala aib dan kejelekan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tangannya dia tidak pakai berdosa untuk mengambil haknya orang. Kakinya dia tidak pakai untuk berdosa, untuk melangkah pada tempat-tempat maksiat dan dosa-dosa. Itulah orang-orang yang mampu untuk menjaga dirinya ketika mereka berpuasa pada bulan suci Ramadan. Makanya mudah-mudahan ketika kita mampu menjaga diri ini dari segala yang membatalkan puasa, menjaga seluruh anggota tubuh kita dengan baik, mudah-mudahan puasa ini mampu mengantarkan kita menjadi predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang mulia di hadapan Allah bukan siapa yang paling tinggi jabatannya dalam satu instansi. Yang paling mulia di hadapan Allah bukan siapa yang paling banyak duitnya, tapi yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya apa salah satu jalan yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin adalah puasa. Puasa ini insya Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Makanya jaga ibadah puasa dengan baik. Bagaimana yang hadir ini puasa semua? Puasa, alhamdulillah. Tetap berpuasa meski kita beraktivitas. Jadi puasa itu tidak menghalangi aktivitas. Apapun aktivitas, apalagi kita ini yang hanya di kantoran puasa. Jangan hanya mentang-mentang dia bekerja lalu kemudian bermalas-malasan untuk berpuasa. Atau sebaliknya, dia berpuasa tapi bermalas-malasan dalam bekerja.
Puasa itu mengajarkan kita disiplin. Jadi orang puasa itu disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Makanya ini jadi pelajaran untuk kita semua. Khususnya kepada seluruh karyawan Adira Finance. Tentunya jadikan disiplin waktu dalam berpuasa itu kita bawa dalam pekerjaan kita. Jangan selalu ada orang yang sering kalasi tentang waktu. Kadang itu biasa Pak, karyawan teladan Pak. Telat datang pulang duluan. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Karyawan teladan telat datang pulang duluan. Selalu banyak cari tanah. Selalu terlambat, mulur-mulur waktu. Tidak ada di sini karyawan selalu terlambat Pak. Hah? Ada atau tidak? Kalasi. Bilang di mana Mako? Di mana posisi? Bilang survei. Apa survei? Nah masih di rumah nama ngorok-ngorok. Tidak begitu yang kita pacang di? Tidak. Di mana kita pacang? Survei. Padahal apa? Di warung kopi. Apa lalu survei di warung kopi? Kecuali yang punya warung kopi yang mau beli kendaraan boleh-boleh saja. Tapi kalau orang di Kajang pacang mau beli kendaraan di telepon, di mana ki pacang? Survei. Baru ternyata ada ki di warkop 45. Sesaja ki. Pagi-pagi. Tabung kami tapi tidak ada orangnya diri yang begitu Pak. Tidak ada. Tidak ada yang keluar kok siang-siang kalau puasa. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keringanan bagi orang-orang yang berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sedang sakit atau dalam perjalanan, maka mereka bisa berbuka, mereka bisa tidak berpuasa dengan syarat mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Jadi kalau sakit dan memang sakit itu berbahaya, maka boleh untuk tidak berpuasa dengan syarat harus mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Yang penting sakitnya sakit-sakit parah, bukan sakit yang dibuat-buat. Kalau dia puasa akan membahayakan kesehatannya, bahkan akan mengancam nyawanya, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau sakit hati yang gadis-gadis, sakit hati anak muda, lalu kemudian tidak puasa, tidak masuk dalam penyakit itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Ketika kita sakit parah boleh untuk tidak berpuasa jikalau sakit itu mengancam jiwa kita, jikalau sakit itu ternyata akan membahayakan diri kita, jikalau sekiranya datang lagi di dokter dan dokter katakan penyakit ini ketika kita berpuasa akan mampu membahayakan jiwa kita, maka boleh untuk tidak berpuasa dengan syarat mengganti di hari-hari yang lain. Jadi itu luar biasanya agama Bapak Ibu. Ketika kita tidak mampu untuk berpuasa karena sakit, boleh tidak berpuasa. Au ala safarin, atau kita dalam perjalanan mudik. Jadi orang mudik itu boleh tidak berpuasa. Orang mudik. Tapi ada ketentuannya. Dalam mazhab Syafi'i itu ketentuannya 80 sampai 90 km ke atas. Boleh tidak berpuasa. Tapi menurut Imam Maliki, boleh seorang tidak berpuasa ketika mereka dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan alias mudik misalnya, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Jikalau sekiranya selama dalam perjalanan ternyata mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Artinya membahayakan ketika berpuasa. Tapi jikalau sekiranya kita mampu untuk berpuasa, maka alangkah baiknya kita berpuasa. Lebih baik lagi kalau puasa Jangan bentar-bentar baru perjalanan-perjalanan begitu. Enak namamu. Sekarang fasilitasnya orang perjalanan Pak. Beda dulu. Di zaman Rasulullah, itu orang kalau dalam perjalanan bukan naik mobil, apalagi ber-AC, tidak.
Tapi dulu para sahabat di zaman Rasulullah, perjalanan yang begitu jauh 90 km itu ditempuh dengan jalan kaki, ditempuh dengan naik onta, ditempuh dengan naik kuda. Bahkan selesai memang kita sudah enak lagi mobil, sudah ada AC-nya lagi, jaraknya memang jauh tapi terasa dekat bagi kita. Maka itulah agama yang mengatur kepada kita jamaah sekalian. Tapi rugilah sebenarnya bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa pada bulan Ramadan, tapi mereka tidak mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik alias menyia-nyiakan puasanya. Jangan sia-siakan puasa kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa kita orang yang beruntung? Karena kita ini mendapatkan istimewanya bulan suci Ramadan. Karena ada bulan yang dimuliakan oleh Allah dari sekian banyaknya bulan. Apa itu bulan suci Ramadan? Ada hari yang diistimewakan oleh Allah dari sekian banyaknya hari. Hari apa itu? Adalah hari Jumat. Ada malam, ada waktu yang diistimewakan oleh Allah pada malam hari. Mana itu di sepertiga malam? Itu adalah waktu yang diistimewakan oleh Allah dalam semalam. Makanya itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya gadis-gadis, anak muda, ketika engkau ingin berdoa minta jodoh, berdoa afdolnya di sepertiga malam engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam engkau ketuk pintu langit, engkau dekatkan dirimu kepada Sang Maha Pencipta. Ketika engkau ingin minta jodoh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam engkau bersujud kepada Allah. Ada bertanya, Ustaz, tidak apa-apa jadi disebut namanya itu orang. Kalau berdoa tidak masalah Ji. Ya Allah, saya sangat senang dengan Fulan binti Fulan. Dia adalah kekasih pujaan hatiku selama ini ya Allah. Dia adalah orang yang selama ini saya kagumi ya Allah. Dekatkan dia denganku, kirimkan angin-angin cinta ke dalam hatinya ya Allah. Tapi jikalau sekiranya ya Allah Engkau kirimkan angin-angin cinta kepadanya, tapi cinta itu tidak muncul ya Allah, maka silahkan engkau kirimkan saja angin puting beliung daripada nanti orang. Silakan minta kepada Allah. Di sepertiga malam kau sujud kepada Allah, di situ tempat diijabahnya doa-doa kita. Makanya anak muda, gadis-gadis tidak usah ragu dengan jodoh, minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau minta berdoa kepada Allah, Ustaz, saya ada orang kutemani kenal dekat selama ini, bertahun-tahun sama-sama, bahkan mulai dari SMA sama-sama, sampai kuliah saya sama-sama, sampai kerja saya sama-sama, Ustaz. Sudah berpuluh-puluh tahun saya akrab dengannya. Rencana kami akan menikah, tapi ternyata saya dengar kabar burung. Oh, ada yang mau natemani menikah lain karena dijodohkan oleh keluarganya. Kamasina, tidak ada jadi sini alami seperti itu. Hah? Ada, wih, saya saja ku jaga jodoh orang. Ustaz, wih, sakit na hatiku karena ternyata jalur keluarga na pakai, natiku nggak itu orang. Jalur keluarga. Kalau natiku lewat jalur keluarga, jangan berkecil hati. Coba engkau bangun di sepertiga malam, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dia kepada Allah Sang Maha Pencipta, sempat dia akan tikung di jalur keluarga, tapi engkau tikung di jalur sepertiga malam karena doa-doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan doa itu kekuatan yang luar biasa. Tidak apa-apa natikung lewat jalur keluarga, tapi kita tikung di sepertiga malam, bersujud dan berdoa kepada Allah. Kalau Allah yang mau goyangkan hati keluarganya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Jadi Allah yang bolak-balikkan hatinya orang. Hari ini mungkin dia senang dengan sainganta, tapi bisa jadi esok ketika Allah balikkan hatinya, maka dia akan lebih senang dengan kita. Makanya tetaplah berdoa kepada Allah di sepertiga malam, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini.
Di dalam bulan suci Ramadan ini wa du'a'uhu maqbulun. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hajat, segala keinginan kita silahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya hajat, ada yang punya keinginan, silakan engkau berdoa kepada Allah. Di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Makanya bulan Ramadan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita, latihan. Karena di bulan Ramadan itu luar biasa, banyak sekali yang muncul dan kelihatan seorang muslim dan muslimah yang sejati selama di bulan Ramadan. Kenapa? Saya lihat itu kalau bulan Ramadan, di Instagram itu, di TikTok itu, di Facebook itu diisi dengan wanita-wanita yang berhijab sudah kebanyakan. Betul tidak? Tapi pas selesai Ramadan biasa terbang juga jilbabnya. Tapi kalau yang hadir di sini perempuan tidak aja begitu nih? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tapi kalau di sini saya lihat alhamdulillah pakai jilbab semua. Alhamdulillah. Kalau ke kantor. Tapi sebentar pulang kantor keluar malam minggu tidak ku tahu nih. Tapi tidak nih? Tidak nih. Tidak tahu nih. Jaga itu perempuan, jaga auratmu. Perempuan jaga harga dirimu. Jangan sampai engkau akan mengorbankan aurat dan harga dirimu hanya gara-gara persoalan cinta. Karena belum tentu yang engkau korbankan kepada seseorang lalu kemudian mereka akan memberikan balasan apa yang engkau inginkan. Bisa jadi engkau berkorban untuk seorang lelaki, engkau mengharap balasan cinta yang sejati, engkau berharap dia akan mengantarkanmu ke pelaminan, akan mengantarkanmu ke depan penghulu, menghalalkanmu di hadapan orang tuamu, tapi justru hatinya berbalik kepada wanita lain. Itu belum tentu. Dengar itu. Makanya perempuan jangan terlalu percaya dengan omongan laki-laki. Serius kayak jangan terlalu percaya dengan golang itu laki-laki. Kecuali kita. Siapa yang mau kasih masuk dirinya di penjara, Pak? Tidak ada maling yang mengaku. Jangan terlalu percaya dengan omongan laki-laki. Apalagi kalau nak gombal-gombal tomaki. Tidak usah terlalu percaya. Ketika dia serius denganmu, maka dia akan datang membawa keluarganya berhadapan dengan keluargamu dan menceritakan acara resepsi pernikahanmu untuk menghalalkanmu di hadapan orang tua, untuk mengesahkan engkau di KUA sah dengan agama dan sah dalam negara. Itu laki-laki yang baik. Sah. Maka kita doakan mudah-mudahan anak muda yang hadir pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan berkah Ramadan. Gadis-gadis yang sempat hadir kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan berkah Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa dan segera mungkin membuka pintu jodohnya. Amin. 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 Lebih biasa itu lebih besar amin orang yang sudah menikah daripada orang yang belum menikah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak doa. Apalagi menjelang waktu berbuka. Menjelang waktu berbuka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Ada dibilang maghfirah di sini? Mana? Bukan maghfirah itu yang didapat. Maghfirahnya Allah. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat maghfirah? Mau dapat maghfirah? Mana maghfirah? Dapat ampunan dari Allah. Bagaimana caranya kita dapat ampunan? Banyak-banyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kesempatan sore hari ini, mari kita masing-masing bersihkan diri kita. Mari kita masing-masing renungkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita selama Allah berikan kita kesempatan untuk hidup di dunia. Sejenak kita sama-sama beristighfar dengan hati yang tulus, menundukkan kepala kita. Sejenak kita merenungkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Astaghfirullahalazim. Semua. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Coba renungkan segala dosa-dosa kita. Allah sudah amanahkan kita pekerjaan ini. Dengan doa-doa kita kepada Allah, minta pekerjaan, Allah kabulkan itu, Allah terima permintaan kita, Allah pilihkan tempat ini untuk kita bekerja. Itu karena Allah yang berikan rezeki kepada kita melalui jalan ini. Tapi setelah kita minta bersujud kepada Allah, minta pekerjaan, sejauh mana dan seberapa sering pekerjaan ini membuat kita lalai untuk bersujud kepada Allah? Seberapa sering pekerjaan ini menjadikan kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seberapa sering karena pekerjaan ini membuat kita sombong di hadapan sahabat-sahabat kita? Berapa sering dengan pekerjaan ini membuat kita merasa hebat dengan apa yang kita lakukan hari ini? Beristighfarlah, memohon ampunlah kita kepada Allah atas segala dosa-dosa dari pekerjaan yang Allah amanahkan kepada kita. Banyak orang di luar sana yang ingin bekerja seperti dengan kita, tapi terkadang mereka tidak mampu bekerja seperti nyamannya kita bekerja. Banyak orang di luar sana yang mendambakan bekerja di tempat kita, tapi mereka tidak dipilih dan tidak diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini jadilah seorang pegawai yang baik, jadilah seorang karyawan yang baik. Sejauh mana dan seberapa sering kita membohongi teman-teman kantor kita, seberapa sering kita membohongi atasan kita hanya karena kebutuhan pribadi kita. Istighfarlah, mohon ampunlah kita kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Semua Astaghfirullahalazim. 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 Berapa sering kita melalaikan perintah Allah? Berapa sering kita berbuat dosa dari kedua mata ini? Berapa banyak dosa yang sudah dilakukan oleh kedua telinga kita? Berapa banyak dosa yang sudah dilakukan oleh mulut kita yang sering saling menjatuhkan antara satu yang dengan yang lain, yang sering menjatuhkan rekan kerja kita, yang sering menceritakan kejelekan rekan kerja kita, yang sering menusuk dari belakang daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin mereka tidak tahu, tapi di catatan malaikat tercatat dengan rapi segala keburukan-keburukan kita. Berapa sering kita mengambil hak orang lain yang harusnya bukan milik kita, tapi kita paksakan untuk memilikinya. Mungkin orang lain tidak tahu bahwa hak mereka kita rampas, tapi catatan malaikat akan tercatat rapi dan akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudiannya Allah. Kaki kita seberapa sering melangkah pada tempat maksiat dan dosa-dosa. Maka jemaah sekalian, hari ini kita mohon ampun dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, Engkau yang memberikan kami sehat, tapi terkadang kesehatan kami tidak kami pakai untuk bersujud dan mengabdikan diri kepadamu ya Rabb. Engkau yang memberikan kami rezeki, tapi terkadang kami terlalu kikir berbagi dengan rezeki yang Engkau amanahkan kepada kami. Engkau yang berikan kami umur hidup di dunia, tapi terkadang kami menyia-nyiakan kesempatan hidup ini ya Allah. Kami hanya mengisi hidup kami dengan dunia dan lupa untuk bersujud kepadamu ya Rabb. Kami hanya mengisi hidup kami dengan dosa dan lupa mengumpulkan pahala dan kebaikan ya Allah. Padahal semua kami akan kembali menghadap kepadamu, mempertanggungjawabkan segala apa-apa yang telah kami kerjakan selama ini ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah, kami takut kembali kepadamu dengan membawa dosa dan maksiat.
Kami takut kembali kepadamu ya Allah dengan berlumuran dosa. Jangan sampai Engkau yang bersihkan kami di dalam neraka, karena kami terlalu malas untuk beristighfar dan memohon ampun kepadamu. Astaghfirullahalazim. 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 Sekarang Pak, renungkan segala dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Renungkan segala kesalahan-kesalahan yang selama ini kita sembunyikan. Kita rahasiakan kesalahan-kesalahan itu. Hadapkan kepada Allah. Akui kesalahan-kesalahan itu meski tidak dilihat oleh manusia. Mohon ampun kita kepada Allah dalam bulan suci Ramadan, dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berharap mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Mereka yang senantiasa melahirkan kami, yang telah mengandung kami selama kurang lebih 9 bulan, yang telah melahirkan kami dengan penuh perjuangan ya Allah. Mereka yang sudah bersusah payah membesarkan kami, sekarang hadirkan wajah orang tua di hadapan kita masing-masing. Hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hadapan kita masing-masing. Hadirkan mereka dengan wajahnya yang semakin hari semakin menua. Hadirkan wajahnya yang semakin hari semakin menua, yang tenaganya semakin hari semakin berkurang. Mereka pernah kuat seperti dengan kita. Mereka pernah berjuang mencari nafkah seperti dengan kita. Untuk siapa? Untuk kita, membesarkan kita, merawat kita, menyekolahkan kita. Hari ini mungkin seorang ayah sudah tiada lagi di tengah-tengah kita. Kita rindu sahur bersama dengan ayah dan ibu kita. Kita rindu sahur bersama dengan orang tua kita. Kita rindu dibangunkan oleh suara ayah yang membangunkan kita di waktu sahur. Kita rindu masakan seorang ibu yang begitu lezat untuk anaknya. Di waktu sahur kita masih bersama-sama dengan mereka beberapa tahun yang lalu. Di masa-masa kita kecil mungkin kita ingat kebersamaan itu. Bersama dengan orang tua kita, sahur bareng, buka bersama dengan mereka, di satu meja makan, menanti waktu berbuka puasa dengan penuh kebahagiaan setelah melahan lapar dan dahaga dengan mereka. Hari ini mungkin kita rindu berbuka dengan ayah ibu kita, tapi mungkin kita harus berbuka sendiri karena tiada lagi mereka di tengah-tengah kita. Mereka dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampunlah kepada Allah. Renungkan segala kesalahan kita hari ini kepada ayah dan ibu yang sudah membesarkan kita. Karena jangan sampai masih ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada mereka. Bahagiakan mereka, berikan mereka yang terbaik. Berikan hadiah yang terbaik kepada ayah dan ibu kita setelah gajian. Berikan mereka yang terbaik karena mereka sudah memberikan hal-hal yang baik bagi diri kita. Bahkan mereka mengorbankan nyawanya, mereka mengorbankan tenaga, mereka mengorbankan harta, mereka mengorbankan waktunya. Sampai kita bisa bekerja seperti detik ini yang kita nikmati pekerjaan kita dan hasil. Tetaplah berbuat baik kepada ayah ibu kita. Belum lagi kita rindu di saat lebaran, di saat takbiran sudah dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin saat itu kita kembali ke rumah kita masing-masing, memeluk ayah dan ibu kita dengan erat, menanti hari lebaran bersama-sama dengan mereka. Tapi mungkin tahun ini salah satu dari orang tua kita sudah dipanggil kembali menghadap kepada Allah. Saya yakin kita rindukan itu. Saya yakin kita ingin bersama-sama dengan mereka. Maka doakan yang terbaik kepada ayah dan ibu kita. Berikanlah mereka yang terbaik jikalau mereka masih hidup, dan jikalau mereka sudah meninggal dunia, doakan yang terbaik untuknya. Utamanya menjelang-jelang waktu berbuka puasa, karena disinilah tempat diterimanya dan diijabahnya doa-doa bagi orang yang berpuasa.
Silakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.